Selamat datang kembali di channel Bar 71. Alur cerita film yang akan saya ulas kali ini adalah film dengan judul Jia Anu, sebuah film super romantis dari India. Film ini dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan kisah sepasang kekasih yang begitu romantis, tinggal sekamar, melakukan hubungan suami istri, tapi mereka tidak mau menikah. Apakah kemudian mereka berubah pikiran dan menikah? Simak kisah lengkap dari film ini. Mari kita mulai mengulasnya. Kisah pada film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda tampan yang terbangun dari tidurnya saat dia melakukan perjalanan dengan kereta api. Dia bermimpi sebuah game yang menurutnya keren banget. Pemuda itu turun dari kereta api dan dia adalah Adi. Selesai menelpon orang yang akan menjemputnya, Adi mendengar suara wanita yang sedang memarahi seseorang. Saking marahnya wanita itu, dia mengancam akan melompat ke rel kereta api jika pria yang sedang dimarahinya tidak pergi dari situ. Wanita itu bernama Tara. Sementara itu, kereta api akan lewat dan Adi menjadi khawatir jika benar Tara akan melompat. Dia berteriak agar Tara pergi dari situ karena kereta api akan melintas. Namun saat kereta api lewat, Tara telah menghilang. Saat dia sedang mencari wanita itu, muncul dua orang sahabatnya yang menjemput dia, Bantu dan Jenny. Bantu bilang mereka harus bergegas karena Jenny akan menikah. Mereka pergi dengan taksi dan tiba di sebuah rumah yang pintunya bertulisan G. Sri Vastava. Seorang wanita membuka pintu dan dia adalah Bibi Charu. Bantu memperkenalkan diri dan bilang bahwa dia yang mengajak Bibi Charu ke bioskop minggu lalu. Rupanya Bibi Charu menderita penyakit yang membuatnya selalu lupa akan ingatannya. Mereka masuk dan bertemu seorang laki-laki tua, Paman Gopi namanya. Paman Gopi dan Bibi Charu adalah paman dan bibi Adi. Ternyata sebelum Adi tinggal dengan pamannya, kakaknya juga pernah tinggal bersama paman dan bibinya. Karena itu, semua aturan di rumah ini Adi telah diberitahu oleh kakaknya. Adi datang ke Mumbai untuk mencari pekerjaan. Dia dan temannya datang ke sebuah perusahaan yang biasanya memproduksi program game. Dan perusahaan itu sedang kesulitan karena program game mereka ditolak di Amerika. Dan teman Adi memintanya untuk menjual mimpinya tentang program game yang ia mimpikan. Adi memperkenalkan diri dan bilang dia memiliki ide tentang sebuah game yang namanya Mumbai 20. Dari ulasan Adi tentang gamenya, bos perusahaan itu sangat tertarik dan menerima Adi untuk bekerja. Dia memberikan waktu 4-5 bulan untuk Adi menyelesaikan gamenya. Temannya Jenny menikah di gereja dan disinilah Adi kembali bertemu dengan Tara. Dan kisah romantis dari film ini dimulai. Adi melihat gadis yang dilihatnya di stasiun kereta api. Di dalam gereja mereka saling berpandangan, melambaikan tangan, memperkenalkan nama, saling teleponan. Mereka mulai saling mengenal dan mencoba untuk akrab. Di luar gereja, Tara bertanya, apakah Adi telah menikah? Dan Adi bilang, dia tidak pernah mau menikah. Menurut Tara, ya itu bagus katanya. Karena menurut dia pernikahan hanya untuk orang-orang bodoh. Artinya mereka berdua tidak mau untuk menikah suatu saat nanti. Tara bilang dia akan ke Paris untuk belajar arsitek dan Adi juga akan ke Amerika untuk program gamenya. Besoknya saat Adi akan berangkat kerja, pamannya meminta Adi untuk mengantar bibinya ke Ravindra Natya Mandir. Ada acara musik klasik di sana. Terlihat Adi bersama bibinya di lokasi acara musik klasik. Bibinya sangat menikmati, tapi Adi menjadi bosan dan mengantuk. Saat Adi akan tidur pada malamnya, Tara menelpon. Mereka kemudian berjanji untuk bertemu besok jam 3 di kedai kopi. Di pagi itu, Tara ditugaskan bosnya untuk pergi ke Ahmedabad dalam sebuah proyek dengan seorang yang namanya Balak Krishna Doshi. Tara sangat senang karena hal itu. Adi menjemput Tara di tempat kerjanya dan mereka berdua pergi. Itulah kencan pertama mereka dan mereka berdua terlihat sangat bahagia. Sebelum berpisah, Tara bilang
Jiakan ke Ahmedabad. Malam itu, Adi melihat kemesraan paman dan bibinya di usia mereka yang sudah tua ini. Masih terlihat saling menyayangi. Adi bertanya dan pamannya menceritakan tentang pertemuan dan kisah masa muda mereka. Adi menaiki kereta yang akan membawa Tara ke Ahmedabad. Tara sangat terkejut tapi juga senang karena itu. Sementara Tara dan teman-temannya di Ahmedabad melakukan pekerjaan mereka, Adi juga mencuri waktu bertemu Tara di sana. Mereka berdua ke suatu tempat yang biasanya dikunjungi ayah Tara semasa dia masih kecil. Dari cerita Tara, Adi tahu bahwa ayah dan ibunya telah berpisah cukup lama. Saat itu Tara berusia 7 tahun. Perpisahan ini terjadi karena mereka sering bertengkar. Sebab itulah Tara trauma dan tidak mau menikah. Karena mereka keasikan berdua, saat mereka sadari mereka telah ketinggalan kereta. Mereka kemudian mencari makan dan kamar penginapan. Mereka mendaftar di resepsionis sebagai tuan dan nyonya Tara Agnihotri. Resepsionis mengira mereka sedang bulan madu dan mereka mengiyakan saja. Mereka masuk kamar 106. Kamar itu dikhususkan bagi pasangan yang biasanya bulan madu. Tara bilang, di sini hanya ada satu tempat tidur. Dan Adi bilang cukup besar untuk kita berdua. Tara hanya tersenyum saja. Namun akhirnya Adi tidur di kursi dan Tara tidur di tempat tidur. Mereka berpisah di pagi hari dengan sebuah dengan mesra dan terlihat cinta mulai tumbuh di hati Adi dan Tara. Tara pulang dengan rasa bahagia dan dia makin bahagia karena di kamar kosnya ada kakek dan nenek serta ibunya yang menunggu di sana. Tara dan ibunya masuk ke kamar dan ibunya memberi dia jumlah hadiah dan bertanya, "Dari mana saja kau?" Tara bilang dia pergi ke Ahmedabad dengan teman-teman kantornya. Ibunya bilang, "Tapi teman-temanmu telah kembali sejak kemarin. Dan kemana kamu pergi?" "Aku pergi ke Sabarmati dengan seorang teman untuk bertemu ayah di sana. Karena itu aku ketinggalan kereta." Tara masuk kantor dengan segudang pertanyaan dari teman-temannya karena dia tidak satu kereta dengan mereka. Dan gilanya, Adi datang ke kantor Tara dan mengajaknya untuk pergi. Maklum, mereka benar-benar sedang kasmaran. Adi menyuruh Tara berbohong sakit kepala kepada bosnya agar mereka berdua bisa pergi. Dan mereka berdua kabur dari kantor Tara. Dalam perjalanan pulang, mereka terlibat pembicaraan yang memancing mereka untuk ada dalam situasi yang berbahaya. Dan akhirnya mereka putuskan ke tempat kosnya Tara. Apa yang terjadi selanjutnya? Nonton terus video ini. Di depan pintu Adi bilang, "Apakah kau akan mendorongku ke kamarmu?" Tara membuka pintu kamar dan mereka berdua masuk ke dalam kamarnya Tara. Sebelum masuk, Tara bilang lagi, "Aku akan memakanmu hidup-hidup." Asik sekali. Dan begitulah kelanjutan ceritanya. Pasti sudah bisa kita ketahui. Ikan kokilah yang jadi saksi. Di tengah derasnya hujan, hasrat mereka terlampiaskan. Setelah mereka selesai berehem-ehem, Tara bertanya kepada Adi, "Apakah kau menyukai aku?" Terlihat Tara tidak mau terbeban dengan sebuah hubungan karena dia tidak mau menikah. Gila ya, anak-anak muda ini sudah hem-hem gak mau menikah. Dan yang lebih gila lagi, mereka berdua kemudian bertemu paman dan bibi Adi untuk meminta izin Tara tinggal dengan mereka dan sekamar dengan Adi. Tentu saja pamannya tidak mengizinkan. Namun terjadi hal yang tidak diduga. Ternyata Tara memiliki suara yang sangat merdu. Dia berduet dengan bibi Charu dan paman Gopi sangat terpesona mendengarnya. Akhirnya paman Gopi mengizinkan mereka berdua tinggal serumah, tinggal sekamar, seperti sepasang suami dan istri. Aduh, kumpul kebo lagi ini anak-anak muda. Keesokan harinya saat mereka bangun pagi, Adi sangat terkejut karena kakak ipar dan ponakannya Tia pagi itu sudah tiba di Mumbai untuk menjenguk Adi. Dia kebingungan karena Tara sedang tinggal bersamanya sekamar. Saat Adi sedang kebingungan, Tara sama sekali tidak mau bangun dari tempat tidur. Kakak Adi ipar dan keponakannya tiba. Terlihat mereka bergembira karena lama tidak bertemu dengan paman Gopi dan bibi Charu. Kakak iparnya pengen melihat kamarnya karena dia tahu kamar Adi selalu berantakan dan dia ingin merapikannya. Adi ketakutan karena ada Tara di sana
Namun tidak disangka saat mereka tiba, Tara juga keluar dari kamar dan bersembunyi di balik dinding. Dan terlihat Tara keluar sembunyi-sembunyi. Kakak iparnya memuji Adi karena kamarnya terlihat bersih dan rapi, padahal itu semua adalah kerjanya Tara. Saat Tara keluar dengan sembunyi-sembunyi, di balik tubuh pembantu yang berbadan besar, si kecil Tia melihatnya. Dan lebih parah lagi, di saat Tara mencium Adi, Tia sedang melihatnya. Terlihat Adi sedang menunjukkan game buatannya kepada Tia dan game itu belum selesai dibuat. Saat bersamaan, Tara ternyata kembali lagi dan dilihat oleh mereka semua. Tara dipanggil untuk bergabung. Tara diperkenalkan oleh Paman Gopi kepada kakak dan kakak ipar Adi. Spontan saja, Adi memperkenalkan Tara sebagai keponakan Paman Gopi. Kakak Adi terheran-heran karena setahu dia Paman Gopi tidak punya keponakan. Adi terus saja berusaha meyakinkan. Tara pamit untuk mengambil gambarnya yang ketinggalan. Dan tentu saja gambar itu berada di kamar Adi. Tia bilang bahwa sepertinya saya pernah melihat dia di suatu tempat. Adi langsung saja memotong pembicaraan Tia. Tetapi kakak ipar Adi mencurigai situasi ini. Dia kemudian mengikuti Tara dan Tara menjadi sangat terkejut melihat kakak ipar Adi memasuki kamar Adi. Mereka terlibat beberapa pembicaraan dan kemudian dia bertanya kepada Tara, apakah kalian berdua akan menikah? Tara bilang dia masih mengejar karirnya dan dia kemudian menjadi tidak senang karena mereka berdua tinggal sekamar tanpa ikatan pernikahan. Kakak ipar Adi kemudian mengingatkan bahwa dua sejoli sedang jatuh cinta dan tinggal bersama akan jadi terbiasa satu sama lain. Karena itu akan sulit nanti untuk berpisah. Apakah yang akan kau pilih, kebiasaan atau cinta? Tara hanya tertunduk diam. Dia rupanya mulai meresapi kata-kata dari kakak ipar Adi. Kakak ipar Adi kemudian mengembalikan anting-anting Tara tertinggal dan ditemukan di dalam kamar. Saat mereka berdua di kereta api, Tara bilang bahwa kakak ipar telah tahu semuanya. Dan awalnya Adi tidak percaya. Mereka berdua pergi ke klinik kebidanan. Karena Adi melihat semua yang ada di situ adalah ibu hamil, dia mulai terlihat khawatir. Jangan-jangan yang dikasih Tara ke bidan tadi adalah hasil tes kehamilan. Dia bertanya kepada Tara dan Tara bilang mungkin dia hamil. Kaki Adi menjadi gemetaran karena ketakutan. Tara kemudian mengajak Adi pulang dan Adi terus bertanya tentang hasil tes kehamilan. Tara menyerahkan sebuah amplop kepada Adi untuk melihatnya sendiri. Ternyata Tara datang ke klinik ini karena perusahaan mereka akan merenovasi gedung itu. Tara kemudian menertawakan Adi yang terlihat sangat takut bahwa Tara akan hamil. Game Adi telah selesai dibuat, terlihat sangat keren gamenya. Dipastikan Adi harus berangkat dengan bosnya ke Amerika untuk game dimaksud. Paman Gopi melihat Tara duduk sendiri dan Tara terlihat sedih. Paman Gopi bertanya dan Tara menjawab ia sedang senang tapi sekaligus sedih. Senang karena diterima kuliah di Paris dan sedih karena harus berpisah dengan Adi. Saat Adi pulang, dia melihat Tara sedang mengemasi pakaiannya. Tara akan pergi 2 hari untuk tugas kantor. Saat Tara kembali, dia menjadi kebingungan karena Adi tidak ada di rumahnya. HP-nya tidak aktif dan paman bibinya pun juga tidak tahu di mana Adi. Tara bertanya ke teman-teman Adi dan jawabnya adalah Adi pergi ke suatu tempat yang berbahaya untuk meneliti tentang gamenya. Mereka kemudian ke semua tempat yang diperkirakan Adi ada di sana dan mereka tidak menemukan Adi. Saat Tara sedang dalam kondisi sangat khawatir, Adi menelpon Tara. Tara menerima telepon dan terlihat sangat marah. Tara ketemu Adi dan marah-marah karena Adi tidak memberitahukan kemana dia pergi. Adi bilang selama 2 hari ini dia berada di Kanpur, tempat ibu Tara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia dijemput ibu Tara dengan pesawat pribadi mereka. Ibu Tara bertanya tentang hubungan mereka dan Adi bercerita apa adanya. Mereka berdua kemudian pergi ke kuil untuk berdoa. Dan saat di sana mereka melihat Bibi Charu sedang kehujanan di sana. Bibi Charu datang ke kuil namun lupa pulang karena penyakitnya kambuh lagi. Bibi Charu dibawa pulang dan kemudian bersama Paman Gopi mereka membawa Bibi Charu ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dokter berbisik kepada Paman Gopi bahwa ini adalah tahap selanjutnya dari penyakit yang derita Bibi Charu, yaitu Alzheimer. Besoknya, ada serombongan mobil yang menuju rumah kakak Adi, Raffi Gunjal. Terlihat ibu Tara turun dari mobil dan masuk ke rumah bertemu dengan Raffi dan istrinya.
dengan membawa apa ya namanya? Ya, semacam lamaran kawin lah. Raffi kemudian menelepon Adi dengan video call dan marah sambil menunjukkan Mama Tara yang sedang duduk di ruang tamu. Paman Gopi bilang, mestinya kamu bersyukur kau tidak akan menemukan gadis lain seperti Tara. Tara terlihat tidak setuju dengan apa yang dilakukan ibunya. Dia menelpon ibunya dan marah-marah, tapi menurut saya apa yang dilakukan ibunya benar. Tara sudah tinggal sekamar dengan Adi dan ya harus menikah. Adi dan Tara bergabung dengan bos Adi dan teman-temannya untuk melihat peluncuran game Mumbai 2-0 hasil karya Adi. Gamenya memang keren bro. Mereka berdua masih punya 10 hari lagi. Setelah itu Tara akan ke Paris dan Adi akan ke Amerika. Adi kemudian meminta Tara untuk berjanji dalam 10 hari ke depan tak ada perkelahian atau pertengkaran. Tanpa pembicaraan emosional, tanpa perbedaan pendapat, tanpa drama. Dan Tara bilang oke, mereka akan menikmati 10 hari terakhir ini seakan merupakan akhir dari kehidupan mereka. Tanpa mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya saya yang tahu. Oke, seperti yang telah disepakati, kemudian mereka menikmati 10 hari mereka. Sementara itu, Paman Gopi dan Bibi Charu sedang menikmati malam itu berdua. Kedua orang tua ini selalu terlihat mesra. Paman Gopi mengingatkan bahwa besok adalah golden anniversary mereka. Saat Adi dan Tara pulang, mereka tidak menemukan Paman Gopi dan Bibi Charu. Di rumah terlihat sangat berantakan. Mereka mengambil kunci mobil dari Satpam dan Satpam bilang 30 menit yang lalu Bibi keluar dan Paman sedang mencarinya. Kasihan sekali ini. Mungkin penyakit dari Bibi Charu kambuh lagi di saat golden anniversary mereka. Mereka berdua kemudian mencari Bibi Charu dalam hujan yang begitu derasnya. Karena situasi dan rasa khawatir, mereka sering berdebat di dalam mobil. Tiba-tiba Tara melihat ada orang mirip Paman Gopi. Dia menyuruh Adi berhenti dan dia turun mengejar orang itu. Hampir terjadi kecelakaan. Ternyata itu bukan Paman Gopi. Adi makin marah karena kejadian itu. Ternyata itu terjadi karena dia juga khawatir terjadi sesuatu pada diri Tara. Di tengah situasi itu Tara bertanya, bagaimana jika akhirnya nanti aku seperti Bibi? Maukah kau merawat aku? Adi menjawab, ya. Jika aku tersesat, maukah kau datang mencari aku? Akan kucari, jawab Adi. Adi kemudian bilang, kau boleh pergi ke Paris atau kemanapun, hanya saja sebelum kau pergi menikahlah dengan aku. Wow, situasinya romantis sekali. Di derasnya hujan saat itu, Tara terdiam dan matanya terus menatap Adi. Dia tidak menjawab dan akhirnya Tara melihat Bibi Charu. Mereka menjemputnya dan mengajaknya pulang. Paman Gopi terlihat sedang mengeringkan rambut Bibi Charu dan terlihat mereka berdua begitu saling menyayangi. Tara senang sekali melihat hal itu. Adi mengikuti Tara ke depan cermin sambil memandang Tara. Tara bertanya, kau pernah mengatakan sesuatu waktu di mobil? Adi menjawab, itu benar. Tara terlihat senang mendengarnya. Adi melanjutkan, 6 bulan terakhir adalah hari-hari terbaik dalam hidupku. Membayangkan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kau boleh pergi kemanapun kau suka. Hanya saja sebelum kau pergi, menikahlah dengan aku. Kita akan jalani hidup ke depannya. Tara bertanya, pernikahan? Adi bilang, ok sayang. Dan Tara menjawab, oke sayang juga. Mantap sekali. Dan acara pernikahan pun dilangsungkan. Film pun tamat. Pesan penting dari film ini adalah jangan jalani hidup bersama tanpa menikah. Menikahlah jika ingin hidup bersama. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.